Kita mau bahas embriologi sama korteks cerebri ya. Pertama, intinya embriologi sistem saraf pusat, otak dan medula spinalis dan perifer itu asalnya semua dari lapisan ektoderm. Jangan salah ya, dari ektodermnya, bukan dari meso, bukan dari endo. Nah, yang penting itu pertama ada neural plate atau lempeng neural. Jadi dari neural plate di bagian ektoderm, dia di bagian lateralnya itu bakal membentuk lipatan atau neural fold ini. Nah, intinya lama-lama si lipatannya bakal menyatu di tengah. Jadi lipatannya menyatu nanti jadi epidermis. Terus si neural plate-nya juga melipat ke tengah membentuk saluran namanya neural tube atau tubulus neuralis. Nah, di antara neural tube sama epidermis itu bakal ada sisa-sisa namanya crista neuralis. Nah, yang penting dari embriologi ini, si neural tube itu bakal jadi sistem saraf yang pusat. Bisa jadi medula spinalis, bisa jadi batang otak, bisa jadi otak. Sedangkan kalau yang crista neuralisnya yang di pinggir-pinggir, yang titik-titik ini bakal jadi sistem saraf yang perifer. Jadi saraf keluar, pokoknya nervus dan lain-lain itu dari yang crista neuralisnya ini, gitu ya. Terus ini udah paham semua yang ini? Apa perlu diulang lagi? Ada 3, apa aja? Paling atas ada prosencephalon, terus ada mesen, habis itu bawahnya ada rhombencephalon. Ini dihafalin sampai responsi, soalnya sering keluar. Dia bakal jadi apa aja, habis itu perubahannya nanti struktur jadi di otaknya apa aja, itu dihafalin. Nah, aku mau nekenin ini aja. Jadi dari struktur ini itu sebenarnya dia berongga. Jadi dia ada bolongnya di tengahnya. Nah, yang berubah ini minggu kelima ya. Yang berubah untuk jadi otak, jadi batang otak, pons dan lain-lain itu si dinding lateralnya. Jadi dinding sampingnya itu yang bakal berkembang jadi otak nih. Jadi yang lain-lain. Sedangkan di dalamnya, rongga dalamnya itu tetap bakal berongga, dia membentuk apa? Ya, bakal bentuk ventricle. Ini ya, ventricle kayak gini. Nah, nanti di ventricle, kalau misalnya yang di paling atas ventricle-nya ada yang ventricle lateral ya. Ventricle lateral ada kanan kiri, habis itu di bawahnya ada ventricle yang tertius, habis itu ada penghubungnya di mesencepal, ada aqueductus mesencepal. Terus di bagian bawah dia bakal ada ventricle yang quartus atau yang keempat gitu ya. Terus, nah ini penting. Kalian udah ada kuliah dokter Nanang belum? Udah belum? Udah harusnya sih ya. Ada NTD atau neurotubular defect. Dia ada kegagalan pembentukan di tubulus neuralisnya yang tadi udah tak jelasin. Nah, kegagalannya, di tubulus neuralis itu ada 2 porus atau 2 ujung. Ada neuroporus yang rostral atau yang di bagian kepala, sama neuroporus yang caudal di bagian ekor atau bagian bawah. Nah, NTD itu manifestasinya tergantung nanti kegagalan pembentukannya di bagian mana. Pertama ada jenisnya itu ada anencephaly. An itu kan tidak gitu ya. Jadi kayak kasarnya kayak nggak berkepala. Kenapa? Karena kondisinya itu dia di bagian otak sama bagian tempurung kepalanya itu nggak terbentuk. Jadi dia kegagalan di bagian neuroporus yang rostral gitu ya, di bagian atas. Dan biasanya prognosisnya sih berat sih. Kemungkinan selamatnya kecil. Terus ada spina bifida. Spina bifida ini lokasinya di lumbar sama sacrum, biasanya di L5 atau di S1. Spina bifida itu kegagalan pembentukan processus spinosus di lumbarnya biasanya. Jadi proses transversusnya ada, spinosusnya nggak ada. Kenapa namanya spina bifida? Karena bi itu kan 2, vida itu kayak cabang gitulah. Jadi kayak dia tuh ada nyabang kanan kiri tapi tengahnya bolong. Harusnya kan tengahnya keisi sama spinosus kan. Tapi karena dia bolong makanya dia namanya spina bifida. Nah, spina bifida itu kegagalan pembentukan di yang neuroporus yang caudal. Kalau yang tadi rostral, ini yang caudal. Nah, dia ada 3 jenis. Yang paling ringan itu namanya spina bifida occulta. Okult atau occulta itu artinya kan tersembunyi. Jadi dia tuh jarang bergejala sih Mas Yan, karena dia tuh ada defect. Jadi pembentukan spinosusnya tuh nggak ada di sini. Cuman dia nggak menimbulkan gejala ataupun tanda-tanda apapun gitu. Cuman kalau misalnya udah ada kebocoran kayak gini, ini namanya meningokel. Meningokel itu ada pembentukan kavitas. Jadi bagian yang nggak ada spinosus, proses spinosus tadi itu bocor keluar. Tapi yang bocor itu baru
cairan cerebrospinalnya doang, belum ada apa-apa yang lain. Jadi di tahap ini itu lebih parah dari yang pertama okulta tadi, cuman dia belum sampai ke simptomatis biasanya, kecuali udah sampai ke mielomeningokel. Jadi ada mielonya. Nah, kalau mielomeningokel ini bagian dari medullospinalisnya itu ikut keluar ke rongga yang dibentuk tadi. Ini bagian apa tau nggak? Kalau di sakrum ada cauda equina gitu ya. Jadi bagian dari cauda equinanya itu ikut kedorong keluar gitu. Nah, biasanya kan bisa bikin saraf kejepit atau nanti pertumbuhan di sekitar sini terganggu karena harusnya sarafnya ini menjalar ke lateral kanan kiri, dia jadinya ketekuk di sini gitu. Nah, sedangkan ada satu lagi itu ada encephalokel. Nah, kalau tadi satunya rostral, satunya caudal, ini kan ada bagian di tengahnya. Nah, kalau defect di tengah antara rostral sama caudal itu nanti dia manifestasinya adalah encephalokel gitu. Terus kita ke cortex. Cortex itu terdiri dari gyrus sama sulcus. Kalau gyrus yang ke bawah apa yang ke atas? Ya, yang ke atas gitu ya. Kenapa harus ada gyrus sama sulcus? Ya benar, buat memperluas area permukaannya ya, karena otak itu kan butuh pusat integrasi yang luas kan. Kalau misalnya dia datar doang kayak rugi gitu, makanya dia dibikinin naik turun biar sebenarnya bahkan kalau misalnya ini dilebarin itu nggak salah bisa 1/4 meter kubik lebarnya itu, jadi sekitar berapa ya? Kan HVS disusun 4 kayaknya mungkin. Itu nanti bisa, itu kira-kira kalau misalnya si cortex itu dilebarin. Terus lobus udah apalah ya, lobus frontal, parietal dan lain-lain. Di sini tambahannya itu ada insulae sama limbik. Kalau limbik itu intinya sistem limbik itu untuk memori, untuk emosi dan lain-lain gitu ya. Kalau yang insulae itu biasanya dia visceral, jadi mengatur organ visceral biasanya. Nah, sulcus, ada sulcus centralis atau viscera Rolandi. Dia memisahkan lobus apa sama apa? Lobus yang frontal sama parietal. Itu lobusnya kalau misalnya ditanyain. Kalau misalnya ditanyain memisahkan gyrus apa berarti? Presentral sama post sentral gitu ya. Ini juga ada yang lateralis atau viscera yang sylvii. Dia memisahkan lobus temporal sama dua lobus. Ada lobus parietal sama lobus frontal. Dia juga tempat keluarnya nanti arteri cerebri yang media dari sampingnya dia. Terus ini nggak terlalu penting. Nah, ini sulcus calcarina. Calcarina letaknya di mana? Ya, di bagian lobus occipital gitu ya, di bagian occipital. Dia sebagai pusat apa? Korteksnya apa biasanya? Untuk visual. Nah, jadi ada Brodmann berapa? 17. Kalau yang sekunder yang 18 19. Itu letaknya di viscera calcarina ini. Nice. Oke, kita masuk ke Brodmann. Brodmann itu sebenarnya ada 52. Cuma yang kita bahas untuk kompetensi kita sekarang itu cukup beberapa yang penting aja. Nah, pertama ada Brodmann 4 untuk motorik yang primer. Dia letaknya di gyrus apa? Yang presentralis ya, di lobus yang frontal. Apa bedanya motorik primer sama motorik sekunder? Tahu nggak? Oke, jadi motorik primer itu motorik yang kasar, yang berat biasanya. Jadi tapi yang simple. Jadi misal kalau apa ya istilahnya, misal ya, anggap aja kalian ngeprom di GPT gitu misal. Kalian ngasih promnya tuh bener-bener yang superficial doang, kayak aku mau ini, aku mau itu. Sama aja misal di sini itu cuman ngasih tahu kalau aku mau melangkahkan kaki kanan, ya dia cuman maju doang, atau aku mau ngangkat tangan, atau aku mau nonjok ke depan gitu. Itu dari Brodmann 4 ini. Dia gerakannya masih kasar, masih simple tapi kasar. Jadi cuman sekedar gerakan makanya tadi kalau misalnya aku istilahin pakai prom itu cuman yang simple doang. Sedangkan kalau misalnya yang di 6 yang sekunder itu gerakannya itu yang udah dihaluskan. Jadi udah lebih halus, udah lebih rinci, udah lebih tepat, udah lebih pas. Itu gerakannya dari korteks yang motorik yang sekunder gitu. Makanya kalau misalnya masalah di sini di Brodmann 4 itu dia timbulnya adalah paresis. Paresis, apa bedanya paresis sama paralisis? Kalau yang paresis itu dia kelemahan. Jadi dia tuh masih bisa gerak, cuman dia lemah, sangat lemah. Kenapa? Karena tadi gerakan yang harusnya dihasilkan oleh korteks 4, Brodmann 4 itu dia yang kasar, yang kuat gitu. Belum diatur gitu. Cuman
kalau misalnya dia lesi berarti dia jadinya gerakannya lemah tapi masih bisa gerak. Sedangkan paralisis itu udah masuk ke kelumpuhan gitu ya. Sedangkan misalnya lesinya itu di Broadman 6 karena dia gerakannya itu gerakan yang rinci, yang terampil, yang tepat. Makanya di sini gambarnya itu adalah orang ngancing baju. Ngancing baju kan butuh presisi buat masukin kancingnya ke lubangnya kan. Nah, dia biasanya misalnya ada lesi di Broadman 6 itu sulit buat ngancing karena nggak bisa masukin, jadi dia bablas terus biasanya kalau misalnya mau ngancing atau mau ngejahit atau mau melakukan hal-hal nulis mungkin dan lain-lain, itu kan perlu presisi kan. Nah, itu gagal dia di situ. Itu bedanya lesi di Broadman 4 sama Broadman 6 gitu ya. Terus ini sensorik, somatosensorik dia ada 312. Baik sensorik semua dari tubuh, ada bisa panas, bisa sentuhan, bisa nyeri dan lain-lain, itu nanti berpusat ke Broadman 312. Nah kan sekarang ada 43 untuk pengecapan ya, untuk gustatorik. Dia hubungannya nanti sama saraf apa ya enggak? Kalau di digas ada di lidah pengecapan 2/3 anterior, 1/3 posterior. Sarafnya apa? Tahu nggak? Yang di bagian 2/3 anterior itu yang nervus facialis, 1/3 posterior oleh glossofaring. Ini ada gambarnya. Jadi dia nanti disambungin terus naik ke talamus, di relay dulu, habis itu dia menuju ke korteks yang 43, Broadman 43 tadi. Nah, uniknya sebenarnya Broadman 43 kalau sini kan tulisannya di lobus parietal. Cuman nanti ini nggak ngaruh ya kalau misalnya besok keluar soalnya kalian tetap jawab lobus parietal aja. Cuman dia letaknya tuh benar-benar di perbatasan. Kalau kalian tahu di insula itu ada sulcus apa ya? Sulcus circularis. Dia sulcusnya itu membatasi antara insulae sama sampingnya. Kan insulae di sininya, sampingnya itu kan ada parietal sama temporal gitu kan. Nah, membatasnya itu ada sulcus sulcus circularis. Nah, dan si Broadman 43 itu pas dilekukannya. Jadi perbatasan antara insulae sama si lobus yang parietal. Makanya di sini pun ditulisnya gustatory cortex itu di insula. Tapi nggak apa-apa, besok kalian misalnya ada yang keluar pertanyaan tentang gustatorik itu tetap jawab yang parietal aja gitu ya. Terus ini ada Broadman 17, jadi visual yang primer, kalau yang sekunder yang 18 sama 19. Bedanya apa visual primer sama sekunder? Primer itu lihat aja, persepsi itu yang sekunder. Ya benar. Jadi yang menerima rangsangan langsung kan kita mata, itu kan sebenarnya kan intinya cahaya ya. Cahaya masuk ke mata, mata ada reseptornya, nanti teraktivasi, terus jalan nervus opticus, chiasma, habis itu radiasi optika sampai ke sulcus calcarina. Nah, dari sulcus calcarina itu yang menerima itu Broadman 17, penerimaan pertama. Jadi rangsang cahaya pertama, sensitisasi cahaya pertama itu masuk ke Broadman 17. Nah, bedanya apa? Primer sama sekunder. Nah, kalau sekunder itu pengenalan apa yang kita lihat, jadi interpretasi yang kita lihat, persepsi yang kita lihat itu dari Broadman 18-19 yang sekunder. Misal bisa warna, bisa bentuknya bulat atau kotak atau lonjong dan lain-lain, itu kita lihat, kita pahami di yang 18-19. Nah, uniknya visual yang sekunder itu ada penelitian yang mengatakan bahwa 18-19 itu terhubung sama sistem limbik atau bagian memorinya. Makanya kalau misalnya kita melihat sesuatu, kita bisa kenal itu barang apa, itu warnanya apa, kita pernah punya, misal apa, segala macam. Kalian lihat meja, oh itu namanya meja, itu kan diinterpretasikannya yang di sekunder. Nah, itu terhubung sama sistem memori, makanya bisa diinterpretasikan gitu. Terus ini Broadman untuk pendengaran, auditori yang primer, kalau sekunder dia yang interpretasi juga. Berapa Broadman-nya? Oh, 22. Berapa? Ya, 22. Ini yang primer 41, 42, sekunder yang 22. Tapi 22 itu juga masuk ke area dari Wernicke. Jadi 22 itu lebih ke apa ya sebenarnya? Pemahaman sih biasanya. Jadi pendengaran, pemahamannya itu nanti di 22. Nah, itu sekaligus pemahaman untuk di Wernicke ini. Jadi justru di Wernicke itu yang penting justru dua-duanya daripada 39 sama 40-nya. Jadi selain pemahaman, dia tuh untuk interpretasi bahasa. Nah, kita lanjut ke yang untuk korteks bicara itu kan ada dua, motorik sama sensorik. Kalau yang motorik itu yang area Broca, ya kan? Terus yang sensorik itu yang area Wernicke tadi. Nah, sensorik itu berarti misalnya aku nih ngomong ke kalian ngertiin omonganku, masukin ke otak, itu masuk ke area yang Wernicke ini, kalian menerima. Misal aku nanya, kalian bisa jawab, itu kalian mikirnya masuk pertamanya itu ke area Wernicke-nya, terus kalian bisa jawabnya itu lalu melalui area yang Broca. Nah, di antara area Wernicke sama Broca itu ada penghubungnya namanya fasciculus arcuatus gitu ya.
Ini adanya di PPT Dokter Nanang sih. Vasculus arcuatus. Nah, kalau misalnya ada lesi, jadi ada lesi di kedua area ini namanya afasia. Afasia kebagi dua, ada afasia motorik sama afasia sensorik. Afasia itu kesulitan bicara gitu simpelnya. Nah, tapi dia terbagi dua, ada yang motorik, ada yang sensorik. Kalau dia masalahnya itu di broca, yang mana broca ini fungsinya untuk ngomong motorik, berarti dia afasia yang motorik. Jadi kalian misal tak ajak ngomong, kalian tuh paham, masuk ke otak, kalian bisa memahami apa yang tak omongin, tapi kalian nggak bisa jawab gitu. Jadi bingung untuk ngomongnya karena dia lesinya di area brokanya untuk motoriknya gitu. Sedangkan misalnya lesinya di bagian area Wernicke itu aku ngomong, kalian tuh masuk sebenarnya, suaranya tuh masuk. Cuman kalian nggak paham yang aku omongin. Jadi bisa bales, brokanya aman, dia bisa ngomong tapi nggak nyambung sama yang tak omongin gitu. Jadi kayak aku nanya A, jawabnya malah B. Itu masalah di area Wernicke-nya. Atau ada pilihan masalah lain itu misalnya ada lesi di area di fasikulusnya, di penghubungnya. Cuman nanti di fasikulusnya itu manifestasi kelainannya itu nggak separah kalau lesi di areanya. Jadi mungkin kalau misalnya masalahnya itu di fasikulusnya, dia tuh cuma terganggu doang, cuma ada gangguan, nggak separah kayak sampai misalnya di Wernicke sampai nggak paham gitu, atau di broca sampai nggak bisa ngomong. Ayo yang pulang. Udah sih.